Kocar menuju Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Ini dia Bermuda. Alhamdulillah bapak pilotnya sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya, nanti bakalan landing terakhirnya adalah di graveyard. Dan tentunya ini akan menguntungkan untuk semua tim. Kenapa kita pengen garis pesawat yang aman-aman kayak gini? Karena kalau garis pesawatnya kayak game pertama guys, otomatis yang banyak ngomongnya kita di early fight doang. Itu tuh mid game kita masih diem-diem baik. Soalnya orang-orang lagi pada looting-looting gitu. Late game barulah kayak gitu. Tapi kalau kayak gini mungkin akan seru, nanti fightnya akan terjadi. Santosa kali ini sudah ditempati dan kita akan melihat tim Famos yang tadi baru saja mendapatkan Buyah. Kira-kira di Bermuda mereka bisa nggak nih? Enggak, harusnya enggak ya, karena mereka pilihnya nih di sekitaran hangar, lebih ke arah Rimna Village juga. Resikonya terlalu tinggi untuk tim Famos. Walaupun sekarang ya aku pengen ingetin juga bahwa Bermuda ada update lagi, kekeringan juga dari Bermuda sehingga tidak ada air sama sekali. Nah sebenarnya rotasinya bisa dimainin tuh dari Rimna Village, bisa langsung menuju ke arah Mars Electric kalau memang mereka kejebak di area hangarnya ada tim lain gitu kan. Tapi so far yang tadi kita lihat di hangarnya kosong, jadi kalau mau menyebar ke area Rimna Village pun gak masalah sama sekali untuk tim Famos. Dan ternyata memang tadi ada penyebaran yang coba dilakukan oleh mereka sehingga satu anggotanya harus tumbang di tangan seorang LBT ya. Well, at least gak apa-apa, mereka udah dapetin informasi lah ya, walaupun mereka akhirnya menyebar dulu. Tadi kita lihat juga bahkan udah berhasil di ending salah satu player dari tim Famos, tapi mereka juga bisa memberikan perlawanan. Bahkan lihat ada seorang Lao. Namun di area yang berbeda, suaranya kok lucu ya. Namun di area yang berbeda kita lihat ada Bigetron Delta kali ini dari seorang Faiz MKS. Berhasil secure 1 poin eliminasi. Waduh. Ada EVOS Divine nih. Bentar, banyak banget fightnya. Emang banyak yang drop zone-nya tabrakan ya kayaknya di season ini ya. Ya, bersebelahan. Dan untuk updatean sekarang juga kalian bisa nemuin Unta ya by the way ya. Jadi tapi nggak bisa dinaikin kawan-kawan, diklaim aja. Sebel. Ada nggak usah sebel, nggak usah nambah-nambahin deh. Padahal kan seru ya kalau bisa naik Unta. Nggak usah, makin cepet aja rotasinya. Gue udah bingung sekarang ada zipline yang bisa ngeboost ya kan. Makin cepet susah ditembak gitu kan. Oke, kita akan lihat lagi kawan-kawan. Sudah akan ada God of War yang bakalan coba untuk saling bertemu di area clock tower kali ini. Fidel masih bisa mendapatkan pepeng shootnya di sana ke arah serang Demon. Tumbang 2 orang dari Bigetron Delta, bahkan jadi 3. Hati-hati Koja, kamu datang di waktu yang salah. Untung saja masih bisa mundur dan semoga tidak terlihat. Kelihatan kepantau Kojanya. Coba ditembak, masih bersembunyi di balik pagar. Glual bakal coba untuk dia terlebih dahulu. Vending machine akan menjadi tujuan kali ini. 12 SB, benar-benar low banget dari seorang Koja kali ini. Namun Vending Machine masih bisa digapai harusnya sama Koja. Masih ada 400, masih bisa nge-revive. Dan nice banget, nampaknya momennya pas sehingga Kiong masih aman-aman aja. Gila, gue aja yang nonton sampai ikutan deg-degan, merinding sedap gitu ya. Walaupun pada akhirnya Kojanya harus tumbang, memang no escape way sama sekali sih ya dari seorang Koja. No escape way maksud gue ya. Gak ada jalan keluar sama sekali buat Koja, cuman dia bisa akhirnya nge-revive lagi seorang Keong. Tadi apa yang terjadi baik? Karena cukup cepat ya barusan Bigetron Delta. Cepat, kayaknya mereka bertempur di area sutet nih ya. Tiga orangnya all in, Kojanya ketinggalan. Kalian kalau lihat juga Kojanya masih belum nemu resource yang bagus. Senjatanya itu yang satu masih AN. Dan kita tahu AN di jarak middle atau dekat pun gak terlalu berasa kecuali lo emang bisa maksimalin dengan pepeng gitu ya. Jadi resikonya juga cukup tinggi. Mungkin Koja terlambat gara-gara ya senjatanya belum full nih, belum bagus-bagus banget. Tapi temannya udah knock, pada saat Kojanya datang ya hilang semua ternyata. Betul. Namun kita akan beralih kali ini karena God of Wolf. God of Wolf menurut gue cukup memaksakan ya. Tadi mereka juga udah kehilangan Demon yang by one sama seorang Fidel, tapi mereka masih memaksakan di sini untuk menghadapi tim Todak. Dan bahkan barusan juga Demonnya berhasil di pick off lagi, di revive lagi. 2 kali di revive di tempat yang sama dengan musuh yang sama. Tapi hati-hati seorang Fidels di sana tidak melihat ke arah atas. Sudah disambut dengan cukup baik oleh kawan-kawan daripada God of Wolf. 1 player akan mundur ke arah bawah. Fidels nampaknya akan sedikit sulit diselamatkan. Tapi kalau kita lihat tim Todak mengutus 1 playernya ke arah belakang. Entah melakukan upaya backstab atau salah satu player daripada tim Todak nampaknya akan diutus sejauh mungkin untuk menyelamatkan secara placement point. Sisanya akan coba untuk menahan, melakukan buying time. Tapi hati-hati, nampaknya seorang Traps sudah tertangkap, tidak bisa memberikan jebakan balik terhadap God of Wolf.
sehingga tim Todak kali ini benar-benar dalam kondisi yang riset lagi aja Kim Kodok. Yes, yang gua sangka adalah bagaimana posisi dari tim Heavy yang kali ini cenderung agresif. Mereka ternyata bisa bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Ditambah lagi 2 poin eliminasi menjadi tambahan total ada 7. Sekarang dari seorang Lake, satu player barunya akan coba untuk di revive juga. Mereka bisa regroup lagi di area observatory. Resource-nya nggak perlu takut karena ada para penggawa dari Famos juga yang ujung-ujungnya bakal tetap tumbang. Kali ini Axel coba untuk main di pojokan, gak bakalan berasa bisa lari maksud aku. Karena lihat bagaimana posisi Axel juga udah gak punya jalan keluar. Dikepung dari 2 arah sekaligus sama kawan-kawan dari Heavy yang baru di revive aja langsung turun ke sana gitu kan. Artinya tim Famos salah pemilihan. Walaupun ternyata LAG kali ini atau Leg harus tetap tumbang juga pada akhirnya. Ada Axel coba untuk membuka keluar. Pembalasan coba dilakukan kali ini sama seorang Mufasa. Tapi Mufasa masih terus memberikan damage atau menghancurkan Glow sebagai usaha terakhirnya. Mengingat Cassie juga sempat digunakan. Hati-hati, Scalar juga bakal coba untuk depan up. Gak ada Glow, ada Axel pada akhirnya harus ditutup. Aduh, di Axel emang dengan posisi kayak gitu sih udah nggak bisa kemana-mana lagi ya. Pembalasan dendam yang berjalan dengan cukup manis nampaknya. Tapi oh my god, aku tadi sempat lihat adanya seorang Faiz MKS yang harus ditumbangkan oleh Crime MKS. Faiz sama Crime kenapa berantem? Sama marga kalian sama. Tapi sering banget yang kita lihat di 2 game yang sudah berlangsung ini, perang saudara tidak terhindarkan antara sesama tim Indonesia. Dan kalau kita melihat, oh itu apa tuh? Famos, oh yang tinggal 2 player ya. Sisanya masih lengkap semua. Dan kita akan melihat kali ini dari kawan-kawan tim Onyx sudah ada 1 vehicle yang mereka amankan. Nyangkut di bawah. Dan ini juga gue pengen ngasih tahu kalian ya, kalian bisa ikutin voting yang di-share sama Mimin juga ya tuh di kolom komentar. Kalian lebih suka map di mana kawan-kawan? Karena kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka map di atas gitu kan. Jadi tadi agak kaget juga ngeliat ini soalnya ini kan baru, ini kan pre-season. Jadi ada mungkin percobaan-percobaan yang coba dilakukan sama Mimin gitu kan. Untuk ngebuat kalian mungkin nyamannya seperti apa gitu. Karena semakin kalian nyaman kan semakin suka juga kitanya gitu kan. Biar kalian juga makin sayang sama Free Fire-nya ya kan. Dan oke, kita akan lanjut lagi. Kali ini WAG juga sudah mulai mendapatkan 2 poin eliminasi. Kalau melihat dari posisi mereka jarang bertempur dari area early. Ada Twisted main juga yang tidak terlalu agresif nampaknya. Namun kali ini akan coba disambagi sama seorang Demon. 1 jump shot sedikit meleset, 2 tembakan sedikit meleset. Tidak mengenai sasaran dengan cukup baik. Follow up coba dilakukan. Datang sudah 2 lawan 1. Di balik wall tidak bisa bersembunyi. Nameless pada akhirnya menutup seorang Sense kali ini. What a timing ya, Casey dari seorang Nameless di sana berperan cukup banyak tadi di fight yang baru saja terjadi, membuat sustainable dari kawan-kawan tim Twisted Mind cukup terjaga dengan baik dan mereka mampu untuk menekan musuhnya. Sementara player yang tersisa dari tim Famos kali ini mungkin akan sedikit kebingungan. Gua rasa Jun akan ditahan di rumah L sengaja. Dia membiarkan satu temennya untuk cabut dulu biar bisa revive lagi yang lain. Ini hanya buying time saja. Upaya yang bisa dilakukan oleh seorang Jun gak banyak. Cuman bisa pasang badan biar temennya ada waktu buat lari gitu. Dan Twisted Mind bisa gue akuin di 2 game yang sebelumnya mereka nggak kelihatan kayak Twisted Mind yang biasanya sih, Bay. Beda banget. Itu mereka kayak kebalik, kayak mereka tim Famos dulu. Ya, walaupun nggak seburuk itu, tapi beda banget aja sama Twisted Mind yang dulu. Betul, gue juga ngerasanya seperti itu ya. Bagaimana di antara tim Thailand ini kayak lagi nyoba sesuatu yang benar-benar baru deh. Benar. Kayak mereka nggak coba untuk main agresif, tapi coba untuk lebih bermain secara objektif gitu kan. Entah apa tujuannya, tapi yang jelas ini akan membuat akhirnya tim lain punya kesempatan untuk bermain lebih agresif lagi. Dan kalau kebiasaan ini mereka bawa sampai nanti di selepas pra-season benar-benar main di saya kayak gini gitu. Tim Vietnamnya agresif, kemudian tim Indonesia serta Malaysia juga ikut agresif. Jadinya makin seru guys, intens banget pertempurannya. Kayak early, mid game sama late game itu pasti gak ada tuh yang kabur-kaburan. Semuanya komit untuk tempur 4 lawan 4, paling ya 1 selamat kayak gitu-gitu. Dan itu buat tontonan kita benar-benar menarik dan kita caster suka yang begitu. Suka main haras-haras gitu aja, gue suka banget tuh main-main kayak gitu. Gak ada yang diem-diem aja. Kalau memang mau mainnya kayak gitu ya oke. Tapi menurut gue ya itu nggak 100% bagus lah gitu buat player ya, apalagi kalau misalnya mainnya main hajar kayak gitu aja. Tadi kita sempat melihat Bigetron Delta yang udah dibabat habis-habisan nyisain Koja yang kita aja sampai deg-deg ser tadi ngelihatnya mau ngidupin Keong. Akhirnya Bigetron Delta kembali
bisa melakukan regroup dengan 4 playernya. Meskipun ini akan menjadi PR yang cukup berat memang, karena mereka harus benar-benar reset dari segi rotasi, dari segi resources. Ini akan berat banget sih buat Bigetron Delta. Tapi kita tahu bahwa Bigetron Delta ini memiliki kadang tuh punya surprise gitu loh buat kita. Suka tiba-tiba apa gitu. Jadi kita menunggu apakah yang akan dilakukan Bigetron Delta selanjutnya. Sementara Twisted Mind merasa cukup saja dengan 3 poin eliminasi, dan mereka juga ada di Central Circle, so nggak ada yang harus mereka lakukan selain menunggu. Toh mereka juga punya compound yang bisa mereka tempati untuk beberapa waktu. Ya nggak worth it kalau mereka yang cari-cari dalam keadaan zona masuk ke arah late game seperti ini gitu ya. Dan perlu kalian ingat juga, mungkin dari kalian masih banyak juga yang belum percaya dengan roster Bigetron yang sekarang, Giba dan Gardu. Karena datangnya Giba dan Gardu memang kemarin baru main di AFFSS juga masih belum nunjukin sesuatu yang wah gitu kan. Tapi gue yakin Giba dan Gardu memang disiapkan untuk ya ini mode BR-nya. Jadi mereka masih butuh waktu, dan mumpung pre-season ini waktunya Bigetron Delta mungkin menunjukkan terlebih dahulu hasil yang sudah mereka latih selama ini. Di sisi lain, kalau kita berbicara dengan tim Buriram, kalian kapan lagi guys ngelihat tim Buriram menit 11 nggak dapat poin eliminasi di Bermuda guys, di Bermuda. Biasanya kalian juga tahu ya, Buriram turun di area pick, kemudian bakal rotasi entah ke bawah, entah ke tengah, kalau tahu langsung mainnya ditabrak. buru-buru. Artinya bakal nabrak ke arah manapun yang memang mereka mau gitu kan, tergantung intensitas dan kebutuhan dari leaderboard itu sendiri gitu. Siapa nih yang perlu kita tabrak? Tapi kali ini benar-benar zero dari arah Buriram. Pertempuran pertamanya bahkan langsung bertemu dengan Twisted Mind. Tembakan demi tembakan, bakal coba dibuka. Udah ada Getek juga yang berhasil coba di-take down di tangan seorang Nameless. Smingnya dapetin posisi free hit. Juna mulai setengah darah menghilang, bakal coba dipaksa dari seorang Wasana sendirian di sisi atas tanpa bala bantuan, sehingga Sming mendapatkan posisi tembak yang nyaman. Sudah berhasil itu bahkan 2 anggota, bahkan Juna pun harus kandas. Mosi gak enak banget, tetap harus tumbang pada akhirnya, dan Buriram kali ini tumbang di posisi ke-11 kawan-kawan. Hashtag 11. Enggak, gue melihat itu bukan karakter Buriram. Buriram itu jarang banget main ke dalam rumah loh. Mereka selalu narik keluar rumah mainnya. Tapi tadi mereka masuk ke dalam rumah dengan membatasi POV dari support mereka. Dan itu bukan karakter Buriram banget kalau menurut gue ya. Jadi bisa gue katakan ini adalah salah satu variabel baru yang nampaknya lagi dicoba sama Buriram. Itu aneh banget jujur. Buriram tuh jarang banget main langsung all in cepet ke dalam rumah. Mereka biasanya coba untuk narik musuhnya keluar ke POV dari supportnya mereka. Buriram Jawa kali ini. Buriram Jawa kali ini. Kok beda mainnya? Itu tadi lihat, apalagi Smingnya dapat free hit. Enak banget gitu. Posisi Smingnya enak, Namelessnya juga bisa knockdown duluan 1 orang gitu. Itu menurut gua aneh banget sih ngelihat Buriram main kayak gitu. Tapi kita akan melihat ada tim Famos kali ini, Fluxy sendirian saja. Di sana dan akhirnya pun harus tumbang begitu saja. Tim Famos di posisi ke-10, habis buaya terbit Tusun. Twisted Mind sedang mencoba untuk bertahan kembali di rumah L. Ini posisi mereka udah terbaca karena kita lihat circle udah semakin kecil lagi. Otomatis udah banyak banget tim yang berada di sekitar mereka. Sementara Bigetron Delta gue rasa gak ada alasan mereka buat main terlalu agresif dengan mereka yang dari awal udah terseok-seok abis, Bay. Ya. Jadi udah nggak perlu lagi ya lo nunjukin bagaimana agresivitas dengan kondisi yang memang cukup sulit. Ya Foxy Fight kali ini loncat menggunakan min launchpad kali ini, langsung coba masuk ke area rumah ayam terlebih dahulu. Setup sudah mulai dilakukan juga. 2-3 orang main di sisi kiri karena mereka sadar bahwa tadi ada tembakan juga yang menyambut ke arah mereka. Tapi kali ini lihat bagaimana seorang rahasia coba dikasih space terlebih dahulu. Akhirnya datang karena nggak ada vision juga yang didapatkan. Lantai 2-nya harus dipegang sih. Lantai 2 harus dipegang. Udah ada 1 tempat juga yang bakal coba dibuka. Diambil benar saja. Lihat bagaimana satu penggawa dari Katapult harus turun dan meninggalkan lantai 2. Ini dia yang bermaksud. Dengan lantai 2 didapatkan, artinya rumah L bahkan di area bawahnya itu bisa diamanin semua. Rumah L sudut point of view-nya kelihatan. Kemudian di area bawahnya juga masih bisa dipegang. Kawan-kawan dari Evo sudah mulai dapat kompon, tapi ini bakal tipis banget sampai bibir zona. Harusnya bakal dipaksa bergerak. 1 orang udah mulai tumbang dari penggawa Todak karena Nameless ternyata masih bisa dapetin 1 poin eliminasi, walaupun pada akhirnya Nameless juga tumbang di tangan seorang like kali ini. Ada Abax yang masuk dari Cassie-nya juga berhasil membuat dirinya tetap sustain, berhasil membuat dirinya tetap bertahan. Demonnya pun tumbang. Twisted Mind diusir dari rumah L. Kali ini rumah L berhasil di-retake oleh EVOS dan membuat mereka mendapatkan kompon. Tapi zona tetap saja memakan karena rumah L harus keluar terlebih dahulu dan mencari tempat baru kali ini. Ada 1 penggawa dari Katapult. Hati-hati Ray, menerima damage yang cukup fatal membuat dirinya pun harus bertahan. Aset rumah udah connect karena 2 player EVOS, tapi tidak ada pertempuran lanjutan kali ini, Julia. Belum ada pertempuran lanjutan karena ini posisinya juga belum keluar semua tim-timnya. Udah beres fight, mereka stay di posisi mereka masing-masing.
melakukan pergerakan duluan itu akan menjadi bencana untuk tim yang melakukan pergerakan. Dan kita akan lihat di sisi lain Onyx Olympus yang tertekan dengan adanya zona, mencoba mencari posisi yang nampaknya lumayan tertutup walaupun ada tembok tapi terlalu terbuka. Lihat ada Crime dan juga Wings yang sulit sekali untuk diselamatkan. Ekspor di sana mengamuk ke arah Onyx Olympus. Adam terkena hit yang cukup parah, sementara dari seorang Zero juga sudah terbakar-bakar di balik pohon dan Adam nampaknya sedikit sulit untuk diselamatkan. The last man standing dari Onyx Olympus, seorang Zero. Ada apa dengan Onyx Olympus? Tidak bermain secara agresif sejak game pertama, King Kodok. Betul. Cuman mereka doang nih yang belum Aduh, nunjukin Bax. apa-apa. Abax kali ini. Ya, nabrak pohon lagi, Bax. Aduh, tumbang juga di tangan Bigetron Delta. Dan kali ini Bos Dwayne harus dulu di posisi yang ke-6. Vice mendapatkan Aduh. headshot. Oke, Get Nice berhasil memberi takedown. Dan lihat bagaimana Onyx kali ini akan bermain sendirian. Zero? Dan disangka seorang Zero tidak bisa berdansa terlalu lama. Sport menutup dan harus tumbang dari seorang Zero di posisi yang ke-5. Onyx Olympus. Bigetron Delta ternyata masih ada di sini dengan 6 poin eliminasi, mendapatkan area yang cukup luas, bergerak dengan bebas, terhalang adanya tembok, menjadi tempat perlindungan sementara. Tapi kita lihat Blue Melter meluncur ke arah mereka. PI Sports dalam kondisi yang cukup terjepit oleh zona kali ini, terhimpit, dibayang-bayangi oleh zona. Sakit sekali kali ini, tidak bisa bergerak dengan cukup bebas. Sudah diawasi juga oleh Bigetron Delta yang ada di depan, tapi mereka juga berbagi tempat dengan tim lainnya. Sementara Faiz yang tadi sempat knockdown berhasil di-revive kembali. Medikasi dilakukan, healing sudah terlaksana, dan kita melihat 3 tim saja nampaknya tersisa, Kikodok. Betul, lihat 3 tim semuanya masih menyisakan 4 anggota dari 2 tim. Sedangkan dari Heavy mencatat 3 orang saja. Lihat bagaimana seorang Giong kali ini akan coba melakukan repositioning terlebih dahulu. Bigetron mengambil sisi kanan, tapi udah ada PI Sports juga yang berada di area depan. Keluar, bakal coba untuk dapat up. Semua research bakal coba dibuka. Connect harusnya dari satu glue melternya. Dan itu mungkin mengaktifkan Joseph dari PI Sports yang nampaknya ada landmine. Dan Krain masih bisa untuk menemukan karena seorang Kojabat. Tidak akan ada follow up yang terlalu maksimal karena memang dari PI Sports tujuannya adalah ngambil objektif, masuk ke dalam kompon yang sudah ada dan mencari tim Heavy terlebih dahulu nampaknya, Jul ya. Siapa yang nyangka ada landmine di situ sih? Gue juga gak akan nyangka ya. Ya kan, gue juga gak akan nyangka sih ada landmine di sana. Aneh tiba-tiba ada landmine. Tapi untungnya juga menurut gue itu cuma upaya defensif aja sih. Jadi makanya gak ada hal yang terjadi lagi. Tapi nice banget. Nice. Kiba berhasil mendapatkan 1 kepala di sana. PI Sports tidak bisa berdiam diri dengan cukup nyaman. Sementara tim Heavy kali ini hanya memantau saja perpecahan yang terjadi antara PI Sports dan juga Bigetron Delta. Sneaky move akan dilakukan apa kalau tim Heavy. Hati-hati Bigetron Delta kalau coba untuk masuk ke dalam ini. Peluang Heavy yang bakalan join juga lumayan besar. Tapi nampaknya dari Kiba udah cukup aware, udah dipantau ke arah luar jendela. Dan kita akan melihat dari seorang Faiz dan kawan-kawan Bigetron Delta masih saja bertahan menunggu pergerakan daripada musuhnya. Belum ada pergerakan yang sama-sama merugikan dari 3 tim ini karena zona juga, nah ini nih, pas zona gerak ini bakalan pecah. Entah Heavy-nya yang bakalan ngambil area luar tuh open field, Ya. tapi dia juga dijaga sama PI Sport, atau Bigetron yang bakalan langsung ngeharas ke arah PI Sport. Betul, lihat bagaimana posisi dari tim Heavy juga masih berada di area luar. Sebenarnya kalau mental keluar ya, yang paling dirugikan menurut gua adalah PI Sports. Mereka dalam kondisi yang terpisah antar satu sama lain. Iya. Jadi kalau zonanya benar-benar narik keluar, PI Sportsnya harus turun kayak satu-satu gitu. Kalaupun mereka nunggu, berarti udah di setup sama Bigetron di area bawah. Iya, Bigetron di sisi kirinya sih so far aman sih. Kalau mereka buka global di sana, itu harusnya bakal ngebuka posisi mereka dengan cukup baik. Tapi yang jadi sulit untuk Bigetron adalah, ingat, mereka adalah tim yang sudah hampir rata di area early. Dan research global mereka maksimal 6. Kalau nggak salah Faiz ini paling tinggi dari global 6. Berarti harus ada hitung-hitungan global yang cukup tepat juga dilakukan oleh kawan-kawan dari Bigetron. Mengingat dari arah zona kali ini juga sudah mulai bergerak. Tim Heavy sudah mulai mendekat masuk terlebih dahulu. Kalau zona berakhir di area dalam, ini bakal jadi pertempuran yang cukup chaos. Karena kita tahu posisi dalam benar-benar padat penduduk kali ini. Aduh, padat banget. Satu tempat ditempati oleh 3 tim sekaligus. Tapi tim Heavy mencoba peruntungannya. Hati-hati, ada shot yang connect juga kali ini. Dari kawan-kawan Heavy akan coba untuk keluar kembali, menarik mundur. Upaya medikasi akan coba dilakukan, like. Terkena hit yang cukup parah, kehilangan beberapa health point.
ini bukan hal yang baik. Terknockdown gitu saja. Bigetron menurut gue cukup wise karena tadi Kikodok udah bilang mereka nggak punya cukup banyak duel. Mereka harusnya nunggu aja nih momen-momen dari dua tim itu pecah dulu. Ada Trill of Battle yang connect juga kali ini ke arah seorang Keong, membuat dirinya harus bersabar sementara waktu, tapi dia seorang Koja, jendela pembawa kematian. Terlihat ada satu celah, Koja hilang gitu bersama seorang Faiz MKS, tapi pembahasan seorang Keong sayang sekali. Ada yang meledak ke arah Bigetron, Delta and JCZ. Harusnya ini akan menjadi buyah untuk Pai Esports. Aduh.